Wa minha termasuk dari mustasnayat muamalatu man, yaitu muamalah dengan seseorang, transaksi jual beli. Muamalah itu bebas ya, atau mungkin menerima hibah dari orang lain, menerima hadiah dari orang lain, yang mana orang lain itu aksaru mali haramun, kebanyakan dari hartanya itu haram. Dalam Fathul Mu'in seperti ini, lau ukhida mimman biyadihi halalun wa haramun. Lau ukhidah, ketika kita menerima mimman dari seseorang biyadihi halal wal haram, yang mana orang itu penghasilannya dengan cara halal dan haram. Contohnya kasultanil jair, seperti pimpinan yang zalim umpamanya. Bagaimana? Maka itu hukumnya boleh-boleh saja ya, selagi itu tidak tahakkuk bahwa itu adalah harta haram. Contohnya kalau siang, dia bekerja buka toko umpamanya, tapi kalau malam dia merampok. Paham ya? Kalau malam dia mencuri, terus menjadi copet atau sejenisnya. Tapi kalau siang dia bekerja biasa ya di toko-toko. Ternyata kita menerima hibah darinya, menerima hadiah darinya, bagaimana ya? Nggak apa-apa diterima, selagi malamnya tahakkuk, selagi yang diberikan kepada kita itu bukan harta haram. Kalau sudah jelas secara kasat mata, jelas secara pandangan mata itu hasil curian, berarti tidak boleh. Paham ya? Tapi Imam Ghazali mengatakan kasus yang seperti ini itu tetap tidak boleh. Kita menerima uang dari orang yang memang dia hartanya bercampur antara halal dan haram. Itu dalam pendapatnya Imam Ghazali tetap tidak boleh diterima. Kenapa? Bi'tibari akidatil mu'amil, karena menganggap akidahnya orang yang muamalah. Fa innaha, karena sesungguhnya muamalah itu la turamu, itu tidak diharamkan al asah. Itu yang tidak menjadi masalah idalam ya'rif, jika tidak tahu ainal haram, bahwa itu adalah barang haram. Lakin yukrahu, akan tetapi hukumnya makruh. Terus ini wakada, begitu juga makruh al-akhduh, menerima min atoyas sultanih, dari pemberian pimpinan. Hal itu idza ghalabal haram, ketika haram itu mengalahkan atau menang, ketika barang haram itu mengalahkan fiyadihi, dalam tangannya. Kama qala, seperti Imam Nawawi pendapat fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah muhadzab, majmu' syarah muhadzab, innal masyhura fihil karoh la tahrim. Innal masyhura, sesungguhnya pendapat yang masyhur, fihi, dalam masalah tadi, masalah al-akhdu mimman atoya sultan, min atoya sultan, itu al-karohatu, itu makruh, la tahrim, tidak haram. Ini khilafan lil Ghazali. Makanya kalau pondok-pondok yang benar-benar komitmen pada Imam Ghazali, mereka pondok-pondok ya madrasah diniyah, mereka tidak mau bantuan pemerintah. Paham ya? Kenapa? Karena uang pemerintah kan campurannya. Ada kalanya hasil dari apa? Pajak ya, pajak tanah ya, semuanya campur menjadi satu. Tapi kita kan tidak tahu persis itu harta yang mana ya. Makanya pendapat yang masyhur, pendapat mayoritas ulama, pendapat yang kuat itu hukumnya tidak menjadi makruh. Paham ya? Daripada uang itu kita tolak, akhirnya dialokasikan kepada pembangunan gereja ya. Paham ya? Kita nolak, nggak mau mamanya, karena bantuan pemerintah. Ternyata uang itu
digunakan untuk apa? Pembangunan gereja, pembangunan diskotik atau yang lainnya. Paham ya? Makanya menurut mayoritas ulama nggak apa-apa terima selagi uang itu tidak nyata bahwa itu hasil dari barang haram. Wa minha termasuk dari mustasna la ya'tala fasyatah, ketika kambing memakan, lawi talafa ketika memakan asyatu kambing, masalah contohnya alafan haraman dengan makan yang haram. Kambing berkeliaran ternyata makan rumputnya orang lain ya. Kita punya ayam berkeliaran ternyata makan punya orang lain ya, punya makan berasnya orang lain atau yang lainnya. Bagaimana? Lam yahrum labanuha wa lahmuha, maka susunya itu tidak haram dan juga dagingnya tidak haram. Tuh, ini umpamanya paginya dia makan rumputnya orang lain ya. Terus gampangnya ayam. Kalau air susu berarti apa? Kambing atau sapi. Di pagi harinya dia makan rumputnya orang lain loh. Terus bagaimana untuk mengintifa dari laban dan lahmnya? Ya nggak apa-apa ya. Tetap kalau memang ada susunya diminum, kalau memang disembelih silakan dikonsumsi atau dibagikan, dimakan sendiri. Kenapa? Karena ya. Jadi bukan berarti ketika kita melihat langsung hewan itu mengkonsumsi barang haram. Jadi bukan berarti kita harus menghindar. Boleh-boleh saja, tapi ini walakin tarkuhu war'un ala, walakin tarakahu war'un, akan tetapi meninggalnya war'un orang-orang wirai. Orang-orang yang benar-benar wirai tidak mau harta yang semacam tadi ya. Naqalahu fi syarhil muhadzab, Imam Nawawi memindahnya dalam kitab Syarah Muhadzab Anil Ghazali. Wa minha termasuk dari mustasnayat an yakunal haramu mustahlikan, yaitu barang haram itu harus mustahlikan. Apa mustahlik? Hancur. Au ghariban atau dekat, minhu sangkang mustahlikan. Wa hadhihi surah tataha suarun, benar ya? Wahdi surah benar ya? Tataha suarun, di bawahnya itu ada suara, ada beberapa contoh. Wa minha an yakunal haram mustahlikan, hancur, barang haram itu hancur, au ghariban atau mendekati, minhu pada mustahlik. Minha termasuk dari suar lau agalal muhrimu syai'an, jika orang yang ihram memakan syai'an sesuatu, qadis tahlaka fihi thayyib, qadis tahlaka yang sudah rusak, fihi dalam syai'un opo at-thayyibu wangi-wangian, fala fidyata, maka tidak wajib membayar ya. Coba jelaskan. La agalal muhrim. Ya, penjelasannya.